Hai, saya Anggreni Puspitasari dari Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan membahas tentang integrasi ilmu pada bab 10A dalam mata kuliah Islam Disiplin Ilmu, analisis tujuan sumber integrasi ilmu. Secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dari bahasa Inggris yaitu science dan bahasa Arab yaitu ilm. Mereka merupakan sinonim. Secara terminologi, Mulyadi Kartanagara menyatakan ilmu dalam epistemologi Islam dan epistemologi Barat itu memiliki kemiripan. Sebelumnya, epistemologi adalah teori pengetahuan yang dimana di situ membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu sendiri. Lalu, kalau menurut ulama kontemporer Ismail Al-Faruqi muncul dengan gagasan Islamisasi ilmu yang menurutnya Islamisasi ilmu adalah mengislamkan disiplin ilmu. Dia menuangkan disiplin ilmu modern ke dalam wawasan Islam setelah dilakukan kajian kritis. Jadi dia menggabungkan ilmu modern dengan wawasan Islam menjadi satu, namun dengan temuan-temuan atau penelitian-penelitian pemikiran kritis yang dia ambil dan dia pikirkan. Lalu ada Muhammad Amin Abdullah yang menyatakan bahwa ilmu itu disusun, dikonsep, dan ditulis, lalu dikomunikasikan dan diajarkan dan disebarluaskan baik melalui lisan maupun tulis atau bisa keduanya. Ilmu Islam adalah bangunan keilmuan karena disusun dan dirumuskan oleh ilmuwan agama, ulama, fuqaha, yaitu ilmu fikih, mutakalimin, yaitu orang yang bergulat dengan pembahasan teologis, mufasirin itu adalah ahli tafsir, dan muhadisin adalah ahli hadis. Yang dimana di sini ilmu Islam sendiri memiliki 4 sumber yang jika digali lebih dalam kita bisa melahirkan ilmu Islam atau bisa mendapatkan ilmu Islam tersebut. Dari Al-Quran dan Sunnah sudah pasti alam semesta iya, diri manusia iya, bisa dari lingkungan, sesama umat muslim, dan sejarah iya sudah pasti kita bisa lihat sejarah Islam dari buku, dari internet, dari jurnal. Lalu saya akan membahas integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Jadi pada masa ini terjadi serangkaian peristiwa dramatis tentang ketegangan yang terjadi antara ilmuwan dan agamawan, yang dimana lahirnya sekularisme dan dikotomi di barat. Diawali pada abad 11-12 hingga abad 13-20. Kondisi inilah yang memotivasi para cendekiawan muslim berusaha keras dalam mengintegrasikan kembali ilmu dan agama. Maksudnya menyatukan kembali gitu ya. Cendekiawan yang pernah memperdebatkan tentang integrasi ilmu adalah Ismail Raji Al-Faruqi tadi yang sudah kita bahas, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Fazlur Rahman, dan Ziauddin Sardar. Lalu ada hakikat integrasi ilmu. Sebelum masuk ke hakikat integrasi ilmu, kita harus menyatukan pandangan tentang apa sih integrasi ilmu sendiri. Jadi kenapa? Karena banyak orang yang berpegang teguh pada ilmu Islam, namun dia meremehkan ilmu umum. Dia merasa hanya hubungannya dengan Tuhanlah, pikirannya hanya kepada Tuhan. Padahal hubungan dengan lingkungan di dunia juga harus dijalankan dengan baik. Ada juga orang yang tambang karena dia hanya mempercayai ilmu umum daripada ilmu agama, seperti terkesan meremehkan gitu, banyak ya. Terus di sini sudah diatur untuk integrasi ilmu itu sendiri pada surat Al-Alaq ayat 5, Al-Imran ayat 27, dan Al-Jatsiyah ayat 12-13. 3 ilmu keislaman dalam akademik. Ada yang pertama, ilmu Islam normatif. Dia ini ilmu yang lebih bersumber pada teks seperti fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada ilmu
Islam historis, tentang fenomena sosial, sejarah Islam, kebudayaan, atau antropologi, pokoknya masa-masa sejarah Islam. Yang terakhir adalah ilmu Islam multidisipliner, yaitu tentang bidang ilmu Islam itu sendiri. Yang ketiga, ada keberagaman dalam Islam. Untuk menyatukan integrasi ilmu ini, kita harus bersatu dengan 3 komponen ini. Yang pertama adalah iman. Seseorang harus meyakini dan mempercayai adanya Tuhan sepenuhnya, tentang keberadaan Tuhan, yaitu Allah. Yang kedua adalah Islam, yaitu patuh menjalani syariat agama, memuat hukum-hukum dan peraturan serta tata cara dalam ibadat dan muamalah sebagai perintah dari Tuhan yang diyakininya, yaitu Allah. Yang terakhir adalah ihsan, yaitu aktualisasi diri manusia yang didasarkan pada hubungan yang intens secara pribadi antara dia dengan Tuhan, menerima amanatnya, kekhalifahan, yakni kemakmuran, mensejahterakan dan menyelamatkan kehidupan mereka di muka bumi. Oke, itu saja sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.